apa yang akan kau berikan akan kau nyatakan untuk kami semua. Oleh karena itu, urapilah romo Anda untuk bisa menyampaikan dengan apa yang engkau mau, apa yang membuat engkau suka, kami dengar, jadikan rema Tuhan ini. Persilakan romo Andri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memasuki renungan, saya akan membacakan satu perikop dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai dengan 20. Setelah itu akan dilanjutkan dengan bersama-sama kita merenungkan secara Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepada, di manakah Bapa? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya di sini nanti juga turun deh Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Berkah dalam. Shalom. Saya melihat wajah sukacita dan juga bergembira karena kita juga masih merayakan Natal. Saya tadi diberi, siapa tadi panitia? Saya diberi apa ini namanya? Tapi saya pakai ya, seperti stola ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pada renungan, saya perkenalan diri dulu, supaya Bapak Ibu yang ada di depan, tengah atau belakang tidak mengira ini OMK dari mana. Atau tadi yang parkir atau yang jualan di bawah ikut naik kalau ngisi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, perkenalkan, saya Romo Yohanes Dwi Andri Ristanto, seperti nama yang ada di banner ini. Lalu ini foto saya, berbeda ya Bapak Ibu ya. Berbeda. Ini di crop ini. Ini sebenarnya sebelah kanan saya ini adalah Monsinyur Robertus Sugiarto. Jadi setiap kali ada acara saya selalu minta Monsinyur foto dulu. Lalu Monsinyur itu selalu pesan kepada saya, kamu sudah sisiran atau belum? Ini ketika saya rambut saya masih panjang, lalu momi saya sisiran saja. Sampai sekarang itu saya juga jarang sisiran. Ya. Ini tadi juga saya tidak sisiran, cuma begini Bapak. Ya. Bahkan sebelum tahbisan, jadi jam 10 tahbisan, 10 kurang 15 menit saya disisiri oleh Romo Sukendar. Lalu single itu yang meninggalkan adalah Romo Indra saja.
Lalu saat itu saya merasakan betapa saya itu saat itu belum begitu siapa bisa, tapi boleh oleh rahmat yang begitu besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema yang kita dengarkan hari ini adalah terang yang memberi hidup. Yang pertama, terang yang menuntun hidup. Saya mengambil contoh terang yang menuntun hidup. Sebelum saya menjadi Romo, saya di jungkir balik kalau Mas mengucap ini. Sebelum saya menjadi Romo, saya tuh sebagai frater ditugaskan di Keuskupan Ketapang. Tentu Bapak Ibu tahu Ketapang itu di sebelah barat Kalimantan. Saya tuh sering pergi bersama dengan Monsinyur Pius. Saya sering diajak Monsinyur Pius jalan-jalan, turne, kunjungan, bahkan maaf Bapak Ibu, mabuk bareng. Ya, karena setelah misa itu selalu minum. Dan hebatnya, kalau Monsinyur itu saat ini minum, besoknya misa masih oke. Dan saya Bapak Ibu, saat ini minum, besok itu saya dampingi Monsinyur kok buram pandangannya. Ternyata ada triknya. Suatu ketika saya ditugaskan oleh Monsinyur, bukan Monsinyur, Romo Paroki dari Paroki Sungai Daka. Saya diminta untuk ngisi rekoleksi pembekalan kitab suci tepat bulan September. Kan bulan kitab suci bulan September ya Bapak Ibu ya. Dan itu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 28 September, pas ulang tahun saya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ini tidak promosi ya, tidak promosi, hanya mewartakan kebaikan. Saat itu saya diminta oleh Romo, namanya Romo Budi dari kalau tidak salah Telku. Beliau agak botak sedikit, mohon maaf ya. Motornya itu Astrea. Lalu saya minta Romo, Frater, tolong isi rekoleksi nanti di paroki saya di Sungai Daka. Lalu saya mengiyakan. Kalau tahu, saya itu gak bawa HP Bapak Ibu, karena belum boleh bawa HP. Kemudian cuma diberi secari kertas map itu loh Bapak Ibu. Bayangkan map ini kayak mau peta umpet ini. Lalu saya hanya diberi secari kertas, lalu saya harus berangkat sendiri. Saat itu saya berangkat siang hari. Saya kira itu hanya 1-2 jam. Kok sudah 4 jam, nggak sampai 5 jam. Lalu saya saat itu turun hujan. Saya tidak bawa mantel. Saya hanya bawa tas isi pakaian ganti sama 1 kitab suci. Saat itu lalu hujan deras. Lalu ada papan petunjuk jalan, ada namanya Sungai Daka. Lalu saya belok, jalannya itu masih lumpur Bapak Ibu. Hujan deras, tiba-tiba motor saya saat itu revo, lampunya mati Bapak Ibu. Udah di tengah hutan gelap. Lalu tiba-tiba ada kendaraan pabrik itu, pabrik perusahaan gede, perusahaan BHW, entah itu batu bara atau nikel, saya kurang tahu begitu tepat. Saya di belakang itu saya lama sekali. Saat itu saya nangis Bapak Ibu. Ya ampun, harap dari Romo di Dewan yang ini nih. Dia nangis saat itu saya nangis. Ulang tahun, udanan, tidak ada yang menemani, tidak ada tiup lilin sama sekali, gelap gulita. Saya hanya membawa pakaian ganti dan kitab suci. Saat itu saya nangis karena masih jauh. Ya ampun, ini kalau saya kesasar, saya masuk jurang gimana? Tapi saya sepanjang jalan saya berdoa, ya Tuhan izinkanlah supaya saya bisa sampai paroki. Kalaupun tidak, tolong ya Tuhan yang nemu saya semoga orang Katolik. Dan saya takut Bapak Ibu kalau yang nemu saya itu bukan orang Katolik atau orang-orangan kan, bingung saya. Bangun-bangun nanti tiba-tiba sudah ada di atas pohon atau yang lain sebagainya. Saat itu saya merasakan hanya ada satu yang memberi saya kekuatan. Firman Tuhan yang saya bawa, kitab suci yang menguatkan saya. Inilah terang yang harus saya lewati melalui kegelapan yang begitu gulita. Saya agak nangis lagi. Ini tidak ada. Saya disuruh narik kanjani. Biasanya kalau saya ngerasa orang itu lalu
Efeknya seperti ini. Mantul. Saat itu saya merasakan hidup saya itu gelap gulita. Mau jadi romo perjuangannya. Saat itu saya merasakan jangan. Saya membayangkan, ya ampun, teman-teman saya yang hanya tugaskan di Jawa enak banget. Saya harus di luar Jawa, hidup segan, mati pun juga isin saat itu. Maka saya tetap bertekad, ini saya demi bisa mewartakan firman Tuhan. Maka ketika ada romo kemarin itu ada yang cerita dari Kalimantan dan mereka berkeluh kesah, saya mengatakan, Romo itu sulit ketika sudah jadi romo tetap enak ada koneksinya. Saya, frater saat itu tidak ada koneksi sama sekali. Berjuang supaya mampu mewartakan. Dan itu saya merasakan ada sebuah kekuatan. Dan ketika saya melanjutkan, ada pengalaman terang yang sudah sangat familiar dengan kita. Ketika mati listrik, Bapak Ibu tentu bingung. Mati listrik, apalagi baterai HP-nya belum di-charge, sudah bingung itu ojol. Apalagi kalau di Seminari itu ada istilahnya pati obong. Ya, jadi kalau Jumat Agung itu sama sekali tidak boleh menggunakan listrik, semuanya dimatikan supaya kami mampu menyelami sampai sengsara Bapak Kristus itu. Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan seperti yang diungkapkan tadi, akulah terang dunia. Pernyataan seperti itu telah dinubuatkan sebagai tanda untuk diberikan ketika dia dilahirkan. Sebuah bintang baru akan muncul di timur yang akan mengarahkan orang Majus ke Yerusalem untuk menemukan dia. Matius bab 2 ayat 12. Maka terang itu dipakai Allah sebagai cara mewartakan karya keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang Majus itu tidak bisa melihat bintang. Saya tuh merefleksikan, untung orang Majus itu tidak buta warna. Kalau buta warna dia tidak bisa melihat bintang yang menuntunnya. Tetapi orang Majus ini pintar. Keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Maka orang Majus yang berasal dari luar Yahudi rela dituntun bintang, dituntun terang untuk berjumpa dengan Tuhan, karena memiliki kerinduan yang begitu dalam. Tantangannya apapun dilewati, berjumpa dengan Herodes dilewati. Sama juga ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan Sang Terang, harus memiliki kerinduan. Bapak Ibu kalau tidak memiliki kerinduan, hidup ini hampa. Bapak Ibu yang menikah 10 tahun, 15 tahun dulu yang suaminya rindu masakan di meja, mungkin kalau sudah 20 tahun